Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan dari pintu dorong minimalis memakai variasi platako, isian wajikan dan persegi panjang telah selesai. Saatnya penyetelan atau pemasangan dari pintu dorong minimalis memakai variasi platako. Pertama, pintu dorong saya angkat, saya tempelkan pada sisi tembok karena pintu dorong ini berada di dalam tembok sisi dalam. Panjang dari pintu dorong ini 4,60 meter, sedangkan ketinggiannya yakni 2,60 cm. Roda bawah yang saya pakai adalah roda 6 cm double. 2 buah roda pintu dorong saya tempelkan, salah saya taruh pada sisi bawah pada bingkai pintu dorong. Pintu dorong ini berada di dalam tembok oleh karena pintu dorong ini sangat berat. Tentu pada saat penempelan pada dudukan rel butuh beberapa orang, saya butuh 3 orang karena dari pintu dorong ini lumayan berat, lumayan kerepotan pada saat menempelkan pada dudukan rel pada tempatnya, karena dari pintu dorong ini dari ketinggian 2,60 meter dan panjangnya 4,60 meter, lumayan berat karena hulu yang saya pakai adalah hulu dengan ketebalan 1,2 mili, tepat platnya 1,2 mili. Tentu butuh beberapa orang, tentu butuh trik khusus untuk memasukkan dari pintu dorong pada tempat dudukan relnya. Dari ukuran pintu dorong 4,60 meter, rel yang dibutuhkan adalah sekitar 7 meter 49 cm karena roda tidak saya tempelkan pada sisi depan, tapi saya sedikit masukkan sekitar 50 cm karena dari pintu dorong ini ada 8 buah pembagian kotaan wajikan, platako dan isian yang lain-lain. Tentu butuh trik khusus, cara yang tidak biasa dan luar biasa untuk memasukkannya. Memang secara manual, tapi butuh trik khusus dan cara yang situ dan akurat, karena jika salah mengangkat atau hal-hal yang lain tentu resikonya sangat tinggi, pintu bisa jatuh atau ambruk. Setelah pintu dorong menempel pada lokasi yang telah disiapkan, dari pintu dorong saya waterpas tegak lurusnya dari sisi kiri dan sisi kanan. Setelah didapatkan dudukan tegak lurus pada pintu dorongnya, setelah itu dari sisi depan, karena dari sisi tembok dengan pagar ada jeda sekitar 6,5 sampai 7 cm. Setelah dirasa pintu dorong sudah menempel sempurna, saatnya pemasangan dari dudukan laker untuk pintu dorongnya. Lebar dari dudukan laker ini hanya sekitar 47 cm, sedangkan ketinggian dudukan untuk tempat laker pintu dorong ini yakni dari ketinggian pintu 2,60 meter. Dudukan lakernya sengaja saya buat 3,40 meter, jadi ada sekitar
70-80 cm sisi kedalamannya. Setelah dari dudukan laker menempel secara sempurna, saatnya pengelasan dari dudukan lakernya. Laker yang saya pakai adalah laker 6201, itu pas dengan siku untuk rel atasnya. Sedangkan tegak lurus dari dudukan laker dengan relnya ada jeda sekitar 4-7 cm. Setelah pintu dorong tegak lurus, pintu dorong sudah flat, pintu dorong sudah pas ketinggian antara sisi kanan dan kiri, sudah tegak lurus. Saatnya pengelasan. Pertama yang saya las adalah dari kaki dudukan laker pintu dorong, saya las pada sikunya, saya las pada siku ril untuk pintu dorongnya. Karena pintu dorong ini lumayan tinggi berat dan resiko terlalu tinggi jika tidak berhati-hati, ril yang saya pakai adalah besi 10 SNI dengan panjang tadi 7 meter 49 cm. Setelah dari sisi kiri dan kanan dirasa sudah kuat dan kencang, saatnya pengelasan untuk kaki ketiga. Karena jika pintu dorong ini hanya 2 buah kaki, tentu resikonya sangat besar. Oleh karena itu saya tambahi 1 kaki di belakang dari 2 buah laker 6201. Setelah dirasa sudah cukup kuat dan kencang, saatnya pengecoran kedalaman sekitar 80 cm. Tentu haruslah semen yang digunakan semen yang banyak dan khusus. Alhamdulillah selesai, semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.